Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fitria Sasabila dengan NPM 185030107 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pasundan Bandung, Angkatan 2018. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang sejarah singkat bahasa Indonesia dan dua topik bahasan mengenai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, di mana pada tanggal tersebut para pemuda di pelosok Nusantara berkumpul dan berikrar Sumpah Pemuda dengan isi, "Kami, putra dan putri Indonesia, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Dengan Sumpah Pemuda itulah bahasa Indonesia kemudian dikukuhkan menjadi bahasa nasional. Kemudian pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, bahasa Indonesia telah resmi menjadi bahasa negara dan terkandung pada Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36. Sejarah bahasa Indonesia sangat erat kaitannya dengan bahasa Melayu. Sejak dulu, bahasa Melayu merupakan bahasa yang digunakan sebagai bahasa perantara atau pergaulan. Sehingga dasar bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Awal mulanya adalah ketika Kerajaan Sriwijaya maju ke wilayah Asia Tenggara menggunakan bahasa Melayu kuno sebagai bahasa perantara dengan kerajaan lain. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti di Kedukan Bukit di Palembang berangkat tahun 683 Masehi. Kemudian, Kota Kapur di Bangka Barat berangkat tahun 686 Masehi dan Karangbrahi di Jambi berangkat tahun 688 Masehi. Selanjutnya, kita akan membahas dua topik mengenai bahasa Indonesia. Yang pertama, mengapa kita harus bangga memiliki bahasa Indonesia? Lalu yang kedua, teman-teman pasti sudah tidak asing dengan kalimat ini. Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maksudnya apa? Akan kita bahas. Sebenarnya ada banyak alasan mengapa kita harus bangga memiliki bahasa Indonesia, namun kita persingkat menjadi 3 saja. Yang pertama, bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang diraih dengan perjuangan. Maksudnya, bahasa Indonesia adalah bahasa yang harus diraih melalui perjuangan berdarah-darah untuk diakui sebagai bahasa nasional, bahasa resmi, sekaligus bahasa persatuan. Tentu kita masih ingat 92 tahun silam, tepatnya pada tahun 1928, bangsa ini pernah bersumpah berjanji kepada Ibu Pertiwi untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Proses ini tidaklah mudah. Para pemuda Indonesia harus terbelenggu oleh kaum imperialis dan kolonialis, mengalami penghinaan dan penindasan, terinjak harkat dan martabatnya selama ratusan tahun. Ketika keberanian muncul, para pejuang tanah air mendeklarasikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk mengangkat kembali harkat dan martabat bangsa Indonesia. Harga yang harus dibayar pada saat itu sungguh tidaklah murah. Alasan kita harus bangga memiliki bahasa Indonesia yang kedua adalah bahasa Indonesia juga dipelajari oleh bangsa lain. Selain di dalam negeri, bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari oleh banyak negara di dunia. Setidaknya ada 4 universitas besar di dunia yang memiliki mata kuliah bahasa Indonesia, yaitu Tokyo University of Foreign Studies di Jepang, University of Southern Queensland di Australia, Taras Shevchenko National University of Kiev di Ukraina, dan Hankook University of Foreign Studies di Korea Selatan. Bahkan ada mahasiswa Australia yang mengatakan motivasinya ingin lancar bahasa Indonesia karena ia tertarik dengan budaya Indonesia dan juga ia ingin memperdalam pengetahuan tentang Indonesia. Tak hanya itu, pemerintah daerah Ho Chi Minh City di Vietnam bahkan mengumumkan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua di negara itu secara resmi pada Desember tahun 2007. Bahasa Indonesia sejajar dengan bahasa Inggris, Prancis, dan Jepang sebagai bahasa kedua yang diprioritaskan di Vietnam. Alasan kita harus bangga memiliki bahasa Indonesia yang ketiga adalah bahasa Indonesia akan menjadi bahasa resmi ASEAN. Ide agar bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi di kawasan ASEAN memang masih diusulkan. Akan tetapi, bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional di kawasan ASEAN memiliki peluang yang cukup besar. Menurut Profesor Berthold Damhauser Raharjo,
tahun 2011, syarat pertama suatu bahasa menjadi bahasa internasional adalah digunakan dalam diplomasi dan perdagangan internasional. Kedua, berperan besar dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Ketiga, jumlah penuturnya banyak. Keempat, tingginya budi dan keagungan budaya penuturnya atau peradabannya. Kelima, kesederhanaan sistem bunyi dan gramatikalnya sehingga mudah dipelajari. Keenam, pemiliknya memiliki rasa percaya diri terhadap bahasanya sendiri. Syarat-syarat tersebut rasanya tidak terlalu sulit untuk dipenuhi oleh bahasa Indonesia. Tinggal bagaimana setiap generasi percaya diri dan bangga berbahasa Indonesia. Kita ke pembahasan selanjutnya. Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maksud dari kalimat tersebut adalah yang pertama, berbahasa Indonesia yang baik adalah berbahasa Indonesia yang sesuai dengan tempat terjadinya kontak berbahasa, sesuai dengan siapa lawan bicara kita dan apa topik pembicaraannya. Sedangkan berbahasa Indonesia yang benar adalah berbahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa harus dapat efektif menyampaikan maksud kepada lawan bicaranya. Karenanya, laras bahasa yang dipilih pun harus sesuai. Terdapat 5 laras bahasa yang dapat digunakan sesuai situasi, berturut-turut sesuai dengan derajat keformalannya. Yang pertama, ragam baku, digunakan pada situasi hikmat dan sangat sedikit memungkinkan keleluasaan seperti pada kitab suci, putusan pengadilan, dan upacara pernikahan. Yang kedua, ragam resmi, digunakan dalam komunikasi resmi seperti pada pidato, rapat resmi, dan jurnal ilmiah. Yang ketiga, ragam konsultatif, digunakan dalam pembicaraan yang terpusat pada transaksi atau pertukaran informasi, seperti dalam percakapan di sekolah dan di pasar. Yang keempat, ragam santai, digunakan dalam suasana tidak resmi dan dapat digunakan oleh orang yang belum tentu saling kenal dengan akrab. Yang kelima, ragam akrab, digunakan di antara orang yang memiliki hubungan yang sangat akrab dan intim seperti sahabat dan teman dekat. Bahasa yang benar bisa disebut juga sebagai bahasa baku. Ciri ragam bahasa baku yang pertama, penggunaan kaidah tata bahasa normatif, misalnya dengan penerapan pola kalimat yang baku. Kalimat yang benar akan saya tandai dengan ini, dan kalimat yang salah akan saya tandai dengan ini. Acara itu sedang kami ikuti. Acara itu kami sedang ikuti. Lalu yang kedua, penggunaan kata-kata baku. Misalnya, cantik sekali, cantik banget. Yang ketiga, penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulis. Ejaan yang kini berlaku dalam bahasa Indonesia adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Namun seiring berjalannya waktu, EYD berubah menjadi EBI atau ejaan bahasa Indonesia. Bahasa baku harus mengikuti aturan ini. Baku atau tidaknya suatu kata bisa dicek langsung di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang keempat, penggunaan lafal baku dalam ragam lisan. Meskipun hingga saat ini belum ada lafal baku yang sudah ditetapkan, secara umum dapat dikatakan bahwa lafal baku adalah lafal yang bebas dari ciri-ciri lafal dialek setempat atau bahasa daerah. Misalnya, atap dan bukan atep, habis dan bukan abis, serta kalau dan bukan kalau. Yang kelima, penggunaan kalimat secara efektif. Di luar pendapat umum yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bertele-tele, bahasa baku sebenarnya mengharuskan komunikasi secara efektif. Pesan pembaca atau penulis harus diterima oleh pendengar atau pembaca persis sesuai maksud aslinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.